Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat video tugas pengganti UTS Etika Profesi Keteknikan dengan dosen pengampu Asih Priyati STP MSc. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herniati, Prodi Teknik Pertanian dengan NIM J1B022008. Dalam video kali ini saya akan membahas 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama, mengapa perlu menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua yaitu etika sebagai mahasiswa, dan yang ketiga yaitu pentingnya menerapkan etika profesi. Pada poin pembahasan yang pertama, yaitu mengapa perlu menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika mempengaruhi perilaku dan membantu individu membuat keputusan yang lebih tepat. Etika juga berperan dalam mengatur hidup kita dan bertindak secara bertanggung jawab. Menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Ada beberapa alasan. Yang pertama itu menjaga hubungan baik. Etika membantu membangun dan memelihara hubungan yang lebih baik dengan orang lain, baik di lingkungan pribadi maupun lingkungan profesional. Yang kedua itu menciptakan lingkungan yang harmonis. Dengan menerapkan etika, kita berkontribusi pada lingkungan yang saling menghormati dan memahami, yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama. Yang ketiga yaitu membangun kepercayaan. Etika yang baik menciptakan kepercayaan di antara individu dan kelompok yang sangat penting dan berbagai interaksi sosial dan bisnis. Yang keempat yaitu menjadi teladan. Dengan menerapkan etika, kita dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan terutama generasi muda dalam berperilaku mengambil keputusan yang lebih baik dan benar. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup. Hidup dengan prinsip etika dapat memberikan rasa damai dan kepuasan batin karena kita dapat berkontribusi positif pada masyarakat. Poin pembahasan yang kedua yaitu etika sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, menerapkan etika sangat penting untuk membentuk karakter dan profesionalisme. Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama yaitu integrasi akademik, menunjang tinggi kejujuran dalam semua aspek akademik termasuk menghindari plagiarisme, kecurangan ujian, dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh kampus. Yang kedua yaitu menghormati dosen dan teman, berperilaku sopan dan menghargai pendapat serta waktu orang lain, baik dalam diskusi kelas maupun interaksi sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial, menyadari dampak dari tindakan dan keputusan kita terhadap masyarakat. Ini termaksud berkontribusi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Yang keempat yaitu keterbukaan terhadap perbedaan, menghargai keragaman pendapat, latar belakang, dan budaya di lingkungan kampus. Ini menciptakan suasana belajar yang inklusif dan saling menghormati. Yang kelima yaitu kepemimpinan dan kerjasama, menunjukkan etika dan kerjasama dengan teman sekelas baik dalam proyek maupun kelompok dan organisasi sekalian, memimpin dengan baik, memberi contoh yang baik. Yang keenam yaitu mengelola waktu atau memanajemen waktu, menghargai waktu sendiri dengan orang lain dengan mengelola waktu belajar dan kegiatan secara efektif serta menghadiri kelas secara tepat waktu. Yang ketujuh yaitu keputusan terhadap aturan kampus, mematuhi peraturan dan kebijakan kampus yang ada di kampus termasuk dalam hal penggunaan fasilitas dan partisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus. Dengan menerapkan etika ini, mahasiswa tidak hanya membangun reputasi yang baik tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi seorang profesional yang bertanggung jawab di masa depan. Pada poin pembahasan yang ketiga yaitu pentingnya menerapkan etika profesi. Menerapkan etika profesi sangat penting dalam dunia kerja dan kehidupan profesional. Berikut ada beberapa alasan menganggap etika profesi itu diterapkan. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Etika profesi membantu membangun kepercayaan antara profesional dan klien, kolega, serta masyarakat. Kepercayaan ini adalah fondasi penting dalam hubungan kerjasama yang sukses dan baik. Yang kedua yaitu menjaga integrasi.
Dalam mengikuti prinsip kerja etika, seorang profesional dapat menjaga integrasi pribadi dan profesional yang berkontribusi pada reputasi baik di bidangnya. Dan yang ketiga, yaitu mengurangi konflik. Etika profesi memberikan panduan dalam menghadapi dilema moral dan mengurangi potensi konflik di tempat kerja. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas layanan. Dengan menerapkan etika profesi, cenderung memberikan layanan yang lebih baik, berkualitas, adil, dan bertanggung jawab yang akan pada akhirnya menguntungkan klien dan masyarakat. Dan yang kelima, yaitu kepatuhan terhadap hukum. Banyak kode etika profesi juga mencangkup kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku, sehingga membantu mencapai tindakan ilegal atau tidak etis. Dan yang keenam, yaitu dampak positif pada masyarakat. Etika profesi mendorong profesional untuk bertindak dan demi kepentingan masyarakat, berkontribusi pada kesejahteraan umum dan menjaga lingkungan. Dan yang ketujuh, yaitu pengembangan karir. Profesional yang menerapkan etika cenderung lebih dihargai dan memiliki peluang kerja yang lebih baik karena mereka diakui sebagai individu yang lebih baik, yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dengan menerapkan etika profesi, kita tidak hanya meningkatkan kualitas diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dari apa yang saya sampaikan tadi, menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu membangun kehidupan yang lebih baik dan lingkungan yang lebih harmonis. Kita sebagai mahasiswa, etika sangat penting, yaitu untuk membangun karakter dan profesionalisme untuk masa depan yang lebih baik. Sementara itu, pentingnya menerapkan etika profesi untuk mendukung dan kepercayaan yang berkualitas dan tanggung jawab yang baik. Dengan demikian, etika adalah fondasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan yang berkelanjutan. Demikian penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.